Anak-anak soleh dan soleha sudah siap? Anak soleh siap apa? Anak soleh siap tertib. Ya, lagi anak soleh pintar. Jadi tertib ya. Oke. Nanti kalau sudah tertib, kita mulai acaranya. Kalau belum tertib, belum bisa dimulai acaranya, ya? Ya betul Bunda Yuli, kalau masih pada ngomong, masih bicara ya, kita belum mulai. Jadi adik-adik semua udah harus siap, harus tutup apa? Mulutnya. Jadi kita dengarkan susunan acara-acara pada siang hari ini ya. Baik Bun, karena acara sudah siang, kita mulai saja. Baik Bu Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ya Bunda. Lagi ya? Ya sekali lagi ya, nggak ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah melek matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat rezeki sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di Masjid Jabal Ar-Rahmah dalam acara pesantren kilat Pandan tahun 1446 Hijriah. Salawat serta salam kita curahkan juga kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua di sini mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang kami hormati Bapak Haji Atma Sejati, Pembina Yayasan Jabal Ar-Rahmah. Yang kami hormati Bapak Abdul Iman selaku Ketua Yayasan Jabal Ar-Rahmah. Yang kami hormati Bapak Abdul Halim selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Ramadan Jabal Ar-Rahmah. Yang kami hormati Ibu Jubaidah Siregar selaku Ketua Panitia Pelaksana Pandan TPA Arafah Jabal Ar-Rahmah. Dan yang kami hormati Ibu Dewi Evi selaku Kepala TPA Arafah dan juga beserta para Dewan Guru, para panitia dan juga kakak mentor. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan tilawah, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat pembukaan Pandan 1446 secara resmi, dan yang kelima yaitu acara Pandan itu sendiri, yang keenam penutup. Adik-adik dan juga bapak-bapak dan para guru sekalian, marilah kita buka acara Pandan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara Pandan ini berjalan dengan lancar sampai selesai nanti. Selanjutnya, acara pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Aal dan sari tilawahnya Ananda Raihan. Kepada Aal dan Raihan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Aku berlindung dengan nama Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu, agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu sambutan yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Bapak Abdul Iman selaku Ketua Yayasan Masjid Jabal Ar-Rahmah. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, kok nggak ada jawabannya? Ya, sekali lagi ya. Anak soleh, kurang kompak. Anak soleh, sekali lagi. Anak soleh, nanti kalau ada yang ngucapin salam, yang laki makin ganteng, yang perempuan makin. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata pantun, sendal bahagia, sendal jepit. Orangnya banyak, yang jawab salamnya dikit. Apa lagi? Sendal bahagia, sendal. Orang yang banyak jawabnya. Jadi sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih jempol ya semua ya. Kapan jempol apa ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu yang sampai saat ini kita ya adik-adik semua ya, kita diberikan iman sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Hari ini kita akan memulai pandan pesantren Ramadan ya. Tak lupa juga mari kita bersalat kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, para pengikutnya sampai akhir zaman yang lebih baik. Semoga di kiamul nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Jubaidah Siregar, kemudian Ibu Dewi Evi juga sebagai kalau Ibu Jubaidah sebagai ketua pelaksana Ramadan ya, Pandan ya. Kemudian Ibu Dewi Evi sebagai kepala TPA, juga saya lupa tadi kepada terhormat Bapak Haji Atman, Dewan Pembina, Wakil Dewan Pembina Yayasan, juga yang terhormat Pak Ustadz Abdul Halim sebagai Ketua DKM, juga sebagai Ketua Panitia Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Tujuan dari pesantren kilat ini bukan hanya sekedar mengisi waktu di bulan Ramadan, tapi juga memperdalam ilmu agama, memperkuat akhlak, serta meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Ta'ala. Semoga yang kita pelajari nanti ya adik-adik ya, semoga yang kita pelajari nanti menjadi bekal kehidupan kelak ya, karena adik-adik ini pasti menjadi regenerasi berikutnya ya.
adik-adik anak soleh, nanti kalau belajar tolong diikutin guru-gurunya ya. Kalau ada nanti kekurangan atau kelebihan mohon dimaklumin ya. Ini yang keberapa ya Bu? Yang keseberapa? Saya ingat angkatan pertama saya ingat anak saya dulu. 11 ke 16 ya. Berarti di antara ini cucu-cucu ya berarti ya. Cucu-cucu. Mungkin ada yang rumahnya di mana kalau acara ikut nanti gitu ya. Kalau saya hitung tadi kalau daftarnya itu ada 49. Tapi kalau kita lihat kasat mata ini lebih dari 50. Karena ada peserta tambahan di paling belakang tuh 1, 2, 3 warna biru-biru itu bukan ya? Bukan Ibu ya di belakang. Iya, jadi 49 ke 10 begitu di belakang ya. Terima kasih Bu ustazah yang ada di belakang. Saya rasa sambutan saya singkat aja karena pastinya nanti ada bapak-bapak juga ya. Akhir kata, adik-adik mari kita manfaatkan acara ini supaya kita mendapat ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Iman sambutannya. Dan sambutan selanjutnya yaitu dari Ibu Jubaidah selaku Ketua Panitia Pelaksana Pandan. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah yang memberikan kita nikmat yang tak terhingga, nikmat iman, nikmat sehat, sampai kita bisa berkumpul pada siang hari ini untuk mengadakan acara pandan. Selanjutnya salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama saya hormati Bapak Haji Akmal selaku pembina Yayasan Jabal Rahmah. Yang saya hormati Bapak Abdul Iman selaku Ketua Yayasan Jabal Rahmah. Yang saya hormati Bapak Abdul Halim selaku Ketua Panitia Kegiatan Ramadan di Masjid Jabal Rahmah. Yang saya hormati juga teman-teman guru-guru, bunda-bunda, dan Bu Mariam, Bu Tas dari FHQ, dan anak-anakku semuanya yang saya sayangi. Apa kabar semuanya? Luar biasa, Allah. Tapi belum semua menjawabnya. Ayo, yang putri coba didengerin ya, diikutin. Apa kabar semuanya? Luar biasa, Allah. Anak soleh, coba yang rame. Anak soleh, tertibnya mana? Yuk sekali lagi. Anak soleh, ya, terima kasih pada semuanya. Acara pandan ini kita laksanakan pada hari ini. Ini Pak sebenarnya berkurang pesertanya dari yang tahun lalu Pak ya. Ini setengah kira-kiranya karena kebetulan keluar itu bertepatan dengan hari UTS anak-anak. Jadi banyak yang tidak bisa ikut karena mau persiapan berujian. Tapi kita memang tidak ada lagi waktu Pak. Kalau pekan depan itu biasanya di sekolah itu ada samlat juga. Kalau pekan depannya lagi itu rata-rata udah pulang kampung. Jadi kita memang waktunya adanya di pekan ini. Ya, alhamdulillah masih ada sekitar setengahnya. Mudah-mudahan nih buat adik-adik semuanya bisa dimanfaatkan. Apa aja yang dapat dipandang? Ya. Gimana tadi Bunda? Ininya yel-yel pandan. Pandan. Anak pandan. Anak pandan. Kita ulangi. Anak pandan. Anak pandan.
Coba yang pertama, mencintai masjid. Kenapa kita adakan acara pandan ini? Karena untuk mengunggah rasa cinta pada masjid. Jadi masjid itu bukan cuma bersolat, tapi bisa mengadakan acara-acara yang bermanfaat. Yang kemudian apalagi kebersamaannya, kebersamaan dari teman-teman semua, dari semua bersama, nonton bareng, tidur bareng, makan bareng, ya bersama-sama. Artinya kita harus disiplin. Kemudian apa lagi? Belajar sabar. Sabar apa? Ngantri. Ya, mau wudhu ngantri, mau makan ngantri, mau sholat ngantri dulu maksudnya. Ya, jadi kita belajar banyak hal yang dapat kita pelajari di acara pandan. Kemudian adab yang paling penting adalah adab dalam masjid, adab di kamar mandi, adab berteman, adab sama guru. Ya, banyak banget yang kita pelajari. Mudah-mudahan kalian semua bisa memanfaatkannya, diambil yang baik-baiknya, dijadikan pegangan hidup kedepannya jadi anak yang lebih soleh. Ya, iya. Mungkin itu aja yang bisa Bunda sampaikan. Kurang lebihnya acara ini kami mohon maaf atas kekurangan-kekurangannya. Terima kasih untuk supportnya dari Yayasan Jabal Rahmah dan dari para pengurus dan guru-guru semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pembukaan dan juga peresmian Pandan 1446 Hijriah yang akan dibuka oleh Bapak Ketua Kegiatan Ramadan, yaitu Bapak Abdul Halim SAG. Kepada Bapak Halim kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja nih buka bersama ya kegiatan pandan kita, pandan kalian. Yo, anak soleh, anak soleh. Mantap nih, santriwatinya nih luar biasa kompaknya. Coba yang santriwannya bagaimana nih? Coba ya, coba santriwan aja yang laki-lakinya nih. Coba kita coba nih, suaranya kayak apa nih? Yo, anak soleh, mantap, ini baru. Coba lagi santriwatinya, anak soleh. Nah, semuanya santriwan dan santriwati, anak soleh. Alhamdulillah, ini baru namanya anak soleh. Pasti tertib, pasti ikutin acara kegiatan sampai selesai. Alhamdulillah. Baiklah, mari sama-sama kita saksikan ya bersama. Kita buka kegiatan pandan kita yang ke-16 ini dengan sama-sama kita membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya. Lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ikuti ya dengan seksama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Abdul Halim SAG. Atas selanjutnya, Marita, silakan. Baik, acara selanjutnya yaitu penutup yang akan disampaikan doa kepada Bapak Haji Ahmad Sejati. Kami persilakan Pak untuk memimpin doa penutup agar acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Waktu kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa penutup, ada pesan dari saya, karena saya harus berterima kasih kepada anak-anak semua karena ikut memakmurkan masjid. Karena walaupun bagaimana, anak-anak ini generasi penerus kami yang sudah dewasa, sudah berumur. Jadi anak-anak nanti yang akan menduduki posisi sebagai pengurus yayasan. Ya, ini saya berterima kasih kepada anak-anak semua yang mencintai masjid, memakmurkan masjid. Dan saya perhatikan juga kalau sholat fardu rajin hadir untuk mengikuti sholat berjamaah. Jadi tidak hanya anak-anak, remaja juga jangan sampai kalah dengan anak-anak. Jadi anak-anaknya rajin sholat berjamaah, remajanya pada kemana nggak kelihatan. Tapi dengan catatan kita berlomba-lomba dalam kebaikan, karena walaupun bagaimana, kebaikan ini yang akan kita bawa bekal untuk hari depan kita sebagai orang yang sukses dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita berdoa. Sudah siap untuk berdoa? Akan diaminkan atau bareng-bareng berdoanya? Diaminkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala min kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Allahumma khatim lana bi husnil khatimah wa la taqtim 'alaina bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara pembukaan peresmian acara Pandan 1445 Hijriah telah selesai, dan marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'budu, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'budu, lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna lahu akhlana kalla la yunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narul muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muhsadah fi 'amalin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para arif ulama dari Masjid Jabal Ar-Rahmah, para guru-guru, ustadz dan ustazah, ayah, bunda semua, dan juga yang karibun sayangi adik-adik semuanya. Hari ini sudah malam ya. Udah ngantuk belum? Kerja belum ngantuk. Coba kalau belum ngantuk, tarik kotes dulu. Yang tiduran coba duduk dulu nih. Duduk dulu sebentar. Nanti kalau dengerin cerita boleh sambil ya. Coba. Tariko mau tahu nih. Di sini anak soleh dan soleha mana yang paling pintar dan yang paling semangat? Apakah anak solehnya atau anak solehanya? Caranya gimana? Coba. Kalau Kariko bilang tepuk satu, tepuk tangannya satu kali, ya. Coba ya. Tepuk satu, kompak. Tepuk dua. Masya Allah, kompak juga ya. Tepuk tiga. Lu anak solehnya belum kompak nih, coba sekali lagi. Tepuk tiga. Nah, satu sudah, dua sudah, tiga sudah. Enggak, tepuk setengah. Tepuk setengah banget. Nah, iya, tapi ada bunyinya. Bunyinya gini. Nah, bisa nggak? Coba. Tepuk setengah. Sekali lagi, yang kompak ya. Tepuk setengah. Sekarang coba satu setengah. Tepuk satu setengah. Wah, ada yang naik duluan. Dulu. Tepuk satu setengah berarti tepuk dulu satu, baru naik. Coba ya. Tepuk satu setengah. Tepuk dua setengah.
Masya Allah. Kita tes mana yang paling semangat. Bentar. Kariko, kalau ini kesini juga sama kopi. Kariko pakai kopi. Kopi Kariko khusus. Wah. Ini kopi Kariko. Nggak ada yang punya, nggak ada yang jual juga loh. Iya, baik. Kariko tes dulu yang perempuan ya. Yang akhwati, siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk setengah. Kita lihat bagaimana Ikhwan. Siap, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk setengah. Oke. Wah. Hari ini kalian semua puasa nggak? Puasanya full dari subuh sampai maghrib atau sampai zuhur? Ya, satu hari alhamdulillah. Betul kan? Ya. Nah, teman-teman, puasa itu perintah dari Allah. Siapa Tuhan kita? Allah yang menciptakan bumi, bulan, langit, manusia, binatang, hujan, badai, semuanya itu yang menciptakan Allah. Bisa nggak manusia menciptakan hujan? Enggak bisa. Siapa nabi kita? Siapa? Apa kitab suci kita? Apa agama kita? Siapa musuh kita? Setan. Musuh utama kita, musuh utama manusia itu setan. Setan paling senang menggoda kita, paling senang mencelakakan kita. Bagaimana caranya setan mencelakakan kita? Yaitu dengan menggoda, membujuk kita supaya tidak sholat, tidak mengaji, tidak puasa, senang selalu melawan orang tua, tuh. Tidak mau bersedekah, pokoknya yang buruk-buruk. Setan itu paling senang. Kenapa? Supaya dia makin dapat banyak teman untuk tinggal di mana? Di neraka. Jadi musuh utama kita setan. Siapakah Tuhan kita? Siapakah Nabi kita? Apakah kitab suci kita? Apa agama kita? Siapakah musuh kita? Siapakah musuh kita? Ngomong setan, ngomong dajjal, jangan karah-karih. Setannya ada di mana? Setannya pakai baju warna apa? Setannya pakai celana warna apa? Tapi setan nggak bisa bersyukur. Canda ya. Oke, baik. Hariko nanti mau bercerita ditemani sama teman boneka Hariko. Namanya
Dok. Namanya Dok. Dok. Oh iya, namanya. Bisa ngomong ya? Bisa pasti. Bentar ya, tadi di mana taruhnya Doknya? Dok. Dok. Kamu di mana? Dok. Di mana? Bukan Dedok. Namanya siapa? Mari. Oh, Mari. Oh, anak Mari. Udah ngerti ya, anak Mari ya. Oke. Dedoknya ada di dalam, Pak. Sebentar. Ayo Dok. Keluar. Ini siapa? Nah, ini dia. Kopi aku. Iya, ini kopinya. Bentar. Nah. Ini dia teman boneka Kariko, namanya Dedok. Dok. Dok. Ucap salam dulu. Bisa nggak? Bisa. Oh. Mengucap salam hukumnya apa? Mengucap salam hukumnya apa? Hukumnya apa, Dok? Mengucap salam sunnah. Menjawab salam itu wajib. Oh, menjawab salam wajib. Ya, coba ucap salam. Assalamualaikum. Sekali lagi ya. Assalamualaikum. Dok? Ya, udah apa? Udah salam. Oh iya. Oke, Dok. Kita sekarang ada di Masjid Jabal Jabal Al-Rahmah. Tahu nggak? Aku tahu nih. Di mana? Di Dapok. Oh iya. Di Pamulang. Iya, Pamulang dekat ya sama rumah kita. Iya, dekat. Oh iya. Seneng nggak? Seneng. Tuh banyak teman-teman. Tuh deketin kenalan dulu. Halo. Nama kamu siapa? Wah, Dedok punya teman boneka juga di sini ya. Ada 2 lagi. Iya. Nah, Dok. Sekarang kita mau bercerita. Cerita apa? Ceritanya. Seneng banget. Cerita hantu. Seneng gak kamu? Seneng. Loh, seneng juga. Cerita hantu keluarga. Jangan cerita hantu dong, ya. Sekali-sekali. Ya, baik. Kita akan cerita tentang seorang anak yang rajin sholat, rajin mengaji, rajin puasa, orang tua dihormati. Namanya Ubay. Nah, namanya Ubay. Nanti ceritanya jadi Ubay kami ya, Dok. Aku jadi Ubay. Iya, bisa ya? Oh iya, oke. Bisa ya? Oke. Ubay ini adalah anak yang soleh.
Konsentrasi dulu dong. Basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu nggak ceritanya? Tahu, insya Allah. Oh iya. Jangan sayang. Ini ceritanya temanya puasa. Puasa itu perintah siapa? Allah. Oh iya. Kenapa? Kamu tahu nggak dok? Kenapa kita harus berpuasa? Karena Bukan gitu. karena ada salah satu ada Bingung. Apa? itu salah satu dari rukun Islam. Oh iya betul. Terus apa lagi? Terus ada juga perintah Allah Di mana? di Al-Quran. Ada yang tahu nggak? Ya? Perintah Allah aja. Al-Baqarah ayat 183. Benar nggak dok? Wah pinter. Kamu tahu nggak? Iya tahu. Apa enggak? Enggak. Ya, oke. Terus juga nanti dok, kalau kita berpuasa, teman-teman, kalau berpuasa itu nanti Allah akan memberikan pahalanya langsung berlipat ganda. Berlipat-lipat ganda banyak. Terus juga nanti di surga nanti tuh disediakan pintu khusus masuk ke dalam surga untuk orang-orang yang berpuasa. Serius? Iya. Itu apa? Namanya apa? Ar-Royan. Nah, tuh. Asik dong ya. Iya, makanya berpuasa itu sangat bermanfaat, berguna, dan itu tubuh kita juga akan jadi sehat. Oke. Yuk kita dengar ceritanya ya. Ini cerita judulnya menjalankan perintah orang tua dan perintah Allah. Ceritanya begini. Bentar ya. Nah. Iya, betul, pintar sekali kau. Ini adalah cerita zaman dulu. Nah, cerita zaman dulu. Zaman dulu ada seorang anak laki-laki bernama Ubay. Ubay ini termasuk keluarga yang berkecukupan, tidak kurang, makannya enak, kamarnya bagus, tempat tidurnya bagus, semuanya enak. Nah, Ubay dan keluarganya selalu bersyukur kepada Allah. Kenapa kehidupan Ubay dan keluarganya sangat berkecukupan? Karena ayahnya adalah seorang pedagang yang selalu perginya jauh, berdagang ke negeri-negeri lain. Nah, suatu hari sebelum puasa Ramadan dimulai, besok kita mau dimulai puasa. Ubay dipanggil sama ayahnya. Ubay. Iya. Kamu tolong ayah ya. Tolong ayah pergi ke Pulau Hijau. Itu kan jauh ayah. Pulau Hijau itu memang jauh tempatnya. Kalau pergi ke sana untuk ke tepi lautnya saja itu bisa makan waktu hampir sebulan. Udah gitu harus nyebrang laut.
tidak. Aduh, gimana ya? Gimana nih? Aku kan puasa esok. Iya, puasa tetap berpuasa. Bahkan boleh kok kalau kamu nanti berpergian jauh, tidak berpuasa dulu, bisa dibayar nanti di kemudian hari. Aku nggak mau. Wah, Ubay merasa rugi kalau tidak berpuasa. Kenapa? Belum tentu umurnya panjang, ya kan? Belum tentu tuh umurnya panjang. Baru udah nggak berpuasa atau ntar ada yang batal, Allah mencabut nyawanya Ubay. Nah, Ubay nggak mau. Ini gimana ya? Jadi bagaimana? Kamu mau tolong ayah nggak? Untuk apa? Nanti di Pulau Hijau di sana kamu temui, kamu cari rumahnya Pak Jafar. Di mana? Di pulau itu rumahnya yang ada di tepi-tepi pantai sana. Aduh, gimana ya? Untuk apa? Kamu nanti temui Pak Jafar untuk mengambil barang pesanan ayah. Aduh, besok aja. Gak bisa tolong ayah ya. Teman-teman, kalau ke sana sebulan berarti nanti bisa-bisa Ubay lebarannya di sana. Mau tidak tolong ayah? Karena Ubay anaknya selalu patuh dan taat kepada orang tua, Ubay pun menyanggupi. Nah, keesokan harinya setelah sahur, setelah puasa, setelah sholat subuh, ya siap-siap, ya jalan, udah siap-siap. Ia membawa perbekalan. Karena perjalanan jauh, ia bawa 3 karung. 3 karung apa? Bersedia makanan. Karung pertama, karung kedua, karung ketiga. Udah siap tuh dibawa. Karena perginya jauh, naik apa? Tahu nggak? Zaman dulu naik onta. Nah, pergilah Ubay naik onta. Wah, tempatnya karena di daerah yang jauh, di daerah Timur Tengah itu gurun pasir, panas sekali. Ubay puasa. Teman-teman, tapi Ubay tetap tidak mau membatalkan puasanya. Ia akan bertekad menjaga puasanya. Nah, kalau begitu sudah menjelang matahari terbenam, itu Ubay berhenti. Lalu beristirahat, mempersiapkan untuk berbuka puasa. Setelah berbuka puasa, lalu Ubay melaksanakan sholat maghrib dan isya. Setelah itu baru ia istirahat tidurlah. Doa sebelum tidur apa ya? Doa sebelum tidur gimana? Bis apa? Bis kota. Ada yang tahu nggak doa sebelum tidur? Tuh. Bismika Allahumma kaya. Bismika Allah. Wah, bisa juga. Tidurlah Ubay. Wah, tidur. Yang lain tidur juga ya. Saking lelahnya ia mendengkur. Keesokan paginya setelah sahur dan sholat subuh, Ubay berangkat lagi
begitu seterusnya. Naik unta lagi, jauh, udah. Hingga pada hari yang ke-10, tahu-tahu Ubay mendapat cobaan dari Allah. Apa? Yaitu adanya badai gurun pasir. Unta. Wah, matanya kelilipan ditutup sama. Wah, Ubay berjalan terus. Wah, susah melihat. Jarak pandangnya tidak jauh, dekat sekali karena di depannya yang dia lihat adalah debu, pasir. Wah, Ubay terus berjalan. Aduh, puasa tuh. Nah, sampai ketika badai gurun itu berhenti, Ubay memutuskan untuk istirahat. Istirahat dulu deh. Kebetulan hari menjelang sore, Ubay akan mempersiapkan makanan untuk berbuka. Tapi begitu ia lihat karungnya di hari ke-10 itu, kan karungnya seharusnya itu masih ada 2, tapi ternyata tinggal 1. Ya Allah, karung makanan Ubay yang 1 hilang, sepertinya terjatuh ketika ada badai gurun. Mungkin Ubay kurang hati-hati saat karung makanan, persediaan makanan itu diikat di untanya. Aduh, ya Allah, aku harus hemat nih. Mau nggak mau, Ubay harus berhemat. Tinggal 1 karung makanan, masih ada 20 hari lagi perjalanan, 20 hari lagi berpuasa. Ubay menerima cobaan itu lagi. Nah, dia lalu berbuka puasa, sholat maghrib, isya, dan tidur kembali. Begitu. Nah, pada hari ke-25 setelah Ubay berbuka puasa, sholat maghrib, dan isya, Ubay kembali istirahat tidur. Tidurnya di mana ya kira-kira? Ceritanya tidurnya di sini. Terus ada seorang laki-laki yang tidak dikenal memperhatikan Ubay yang tidur dan perbekalan yang ada pada Ubay, perbekalan yang dimiliki Ubay. Laki-laki itu perhatikan. Sepertinya laki-laki itu akan mengambil persediaan makan Ubay. Laki-laki itu berjalan benar-benar. Diam ya. Diam. Jangan berisik. Nanti aku kasih. Mau gak aku kasih? Mau? Aku kasih. Haram tapi mau. Sudah diam. Aku mau ambil makanan ini. Langsung dipanggul karung makanan itu
Tidur. Senang sekali laki-laki. Tentu saja persediaan makanan baik habis. Keesokan paginya ketika akan sahur, Ubay kaget, gak ada persediaan makannya, sudah hilang. Lihat makananku. Diambil. Siapa? Orangnya siapa? Orangnya siapa? Baju merah. Bukan Kariko. Bukan. Ada laki-laki jahat. Bukan Kariko. Siapa ya? Ceritanya ada maling, Dot. Kariko yang memperagakan. Oh itu, iya ceritanya Kariko yang tadi memperagakan jadi malingnya. Oh, jadi makananku hilang diambil orang. Iya. Mau tidak mau, Ubay akhirnya sahurnya hanya minum air putih saja. Air putih yang ada di dalam kantong kulit yang terbuat dari kulit hewan. Jadi puasanya cuma minum air putih. Bayangin, cuma minum air putih. Tapi Ubay tetap niatnya karena Allah, ia yakin bisa menjalani puasa dengan sebaik-baiknya. Nah, akhirnya Ubay menerima lalu melanjutkan perjalanannya. Nah, singkat cerita, pada hari yang kira-kira hari yang terakhir, nah pada puasa Ramadan terakhir, Ubay baru sampai di tepi laut. Ia harus menyeberang naik perahu, tapi perahu yang biasa membawa penumpang ternyata sudah jalan dari kemarin. Jadi tidak ada lagi, bukan perahu ya, tapi kapal. Kapalnya sudah tidak ada lagi. Ubay terlambat. Nah, mau tidak mau ia akhirnya menyewa perahu dari seorang nelayan. Ubay akhirnya pergi sendiri. Ia benar-benar karena ingin menjalani perintah dari ayahnya, dari orang tuanya, ia akhirnya naik perahu menyeberang lautan. Wow. Di tengah laut ternyata ada badai, hujan. Wah, perahunya terombang-ambing. Dia berusaha mempertahankan supaya perahunya tidak terbalik, namun tidak bisa.
Akhirnya terbaliklah perahunya milik Ubay dan Ubay terpaksa berenang. Nah, Ubay berenang dengan susah payah. Wah, dia berenang asal-asalan aja. Pokoknya bisa sampai di daratan. Wah, dengan susah payah akhirnya Ubay sampai di pulau tujuan itu, Pulau Ijen. Nah, teman-teman, tubuhnya Ubay kedinginan. Wah, benar-benar ya. Wah, sebentar lagi akan masuk saatnya berbuka puasa hari terakhir itu. Tubuh Ubay sudah lemas. Ia pun tetap berjalan mencari rumahnya Pak Jafar. Ada apa sih? Barang apa sih harus diambil sama Ubay itu? Ia cari-cari, ia keliling pulau itu, akhirnya ketemulah rumah orang temannya ayahnya yang bernama Pak Jafar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa anak muda? Aku Ubay. Aku disuruh ayahku. Oh iya. Aku tahu. Ya, ayahmu memang ayah yang hebat. Ayah yang baik. Iya, baik. Iya, aku tahu. Kamu disuruh apa datang sini? Aku disuruh ambil sesuatu. Oh iya. Bawa teman-teman. Ubay disuruh ambil sesuatu. Nah, Pak Jafar itu akhirnya mengeluarkan sebuah kotak besar. Nah, kotak besar itu diberikan sama Ubay. Kotak apa ini? Pak Jafar, ini kotak apa? Kotak ini adalah untukku. Kamu puasa nggak? Alhamdulillah. Ada yang batal tidak? Enggak. Satu hari penuh? Iya. Tidak ada yang batal sehari pun? Iya. Nah, ayahmu memang hebat. Ayahmu tahu kalau kamu anak yang soleh, tidak mau meninggalkan puasa satu hari pun, puasa Ramadan satu hari pun. Ini hadiah buat kamu. Ternyata itu adalah hadiah buat Ubay. Hadiah itu berupa bukan makanan, berupa emas yang indah dan banyak. Masya Allah. Nah, teman-teman, itu baru hadiah dari orang tua. Orang tua kalau kasih hadiah ke anaknya pasti maunya yang terbaik. Ya nak, pasti kan maunya kasih hadiah yang paling bagus. Allah begitu juga kak? Iya. Jadi kalau kita berpuasa dengan baik, tidak hanya menahan haus, tidak hanya menahan lapar, dan juga bisa menjaga hawa nafsu, tidak marah-marah, tidak berbohong. Tuh, tidak ada pahala yang berkurang, pahala berpuasa yang berkurang sedikit pun. Allah akan memberikan hadiah yang paling indah, lebih dari segalanya. Sudah pasti hadiahnya masuk ke dalam surganya Allah. Kalau hadiahnya masuk ke dalam neraka, mau nggak dong? Nah, tuh teman-teman, itu tadi cerita dari Kak Ritu, ya. Nah,
Hikmahnya buat teman-teman semua di sini, kalian berpuasalah yang baik, jangan menyerah, harus tetap semangat. Kalau belum bisa puasa 1 hari penuh, setengah hari nggak apa-apa. Gak apa-apa, tapi asal jujur, tidak boleh bohong. Diam-diam nanti siang-siang minum tanpa tahu ayah bundanya. Terus ditanya sama ayah bunda, masih puasa nggak? Masih dong bun. Wah, padahal sudah tidak puasa, sudah batal puasanya. Allah tahu nggak? Allah pasti akan tahu. Yang harusnya dapat pahala tidak dapat pahala, sudah batal puasa, berbohong juga. Puasa penuh tapi bohong, pahalanya nggak jadi dapat juga. Cuman puasanya aja yang dapat. Nggak dapat pahala. Marah-marah, melawan orang tua marah-marah dibentak-bentak, batal juga puasanya. Pahala puasanya tidak batal, pahalanya yang batal, tidak jadi dapat pahala, tidak jadi dapat hadiah dari Allah. Baik, demikian cerita dari Kariko, dari Dedo. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan, ada hal yang kurang pantas, ada hal yang mungkin tidak baik. Mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Insya Allah ketemu lagi dong. Iya, minta aku ya, aku minta maaf, I'm sorry. Nanti lebarannya iya. Maaf lahir batin. Oh iya. Tutup sama salam. Sampai ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Amin, insya Allah.